Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman, kapanpun teman-teman mendengarkan obrolan. Insya Allah ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada, skip aja dari sekarang. Skip. Pesimis banget. Enggak, ini kita akan ngobrolin seperti yang sudah tayang di sana. Rekomendasi mobil bekas 60 hingga 80 jutaan, tapi di versi April 2026. Jadi kalau dulu kita sudah pernah bikin itu, tapi kan di tahun itu. Sekarang sepertinya bergeser ya. Pergeserannya nggak begitu banyak sih, cuman paling sebenarnya itu aja sebenarnya, Bang. Itu aja. Kenapa? Karena Avanza Veloz dibeli 2018 Yor, Betul. 130. Sekarang kalau kita mau beli itu lagi harganya 130. Kasusnya adalah punyanya Direktur Suave di sini tuh. Oh, yang silver. Yang silver itu. Tak tawar 100 nggak dikasih. Mintanya 30. 130. 8 tahun pakai berarti kamu nggak rugi dong. Untung pakai. Oke. Jadi teman-teman, insya Allah ada manfaatnya. Kita akan obrol tentang mobil yang mana sih yang pas untuk saya, karena kadang dari semua list yang akan disiapkan, oh ya perkenalkan, ini Brenky Yohana Purwa, salah satu konsultan di berburu mobil impian. Loh, orang dada-dada Bren. Salam kenal, saya anak baru nih. Dan ini adalah Yor E. Yor itu panggilan fanbase apa sih Yor? Dulu itu berasal dari teman kuliah. Teman kuliah terus lanjut sampai sekarang lah. Ada beberapa teman yang tinggal di sini jadi terbawa sampai sekarang. Katanya panggilan fanbase. Enggak lah, belum punya fans lah. Bukan fanbase Salah satu apa gitu? penyanyi gitu loh. Oh, Yor enggak apa tahu. gitu? Oh, Yor Raisa. Bukan. Mungkin salah satunya dari situ dulu. Dari satu teman kontrakan. Nanti ini out of topic dulu ya berarti ya. Out of topic. Dari dulu itu kita kontrakan dalam satu rumah. Terus ada beberapa ya dulu, berempat lah. Ada salah satu teman itu ini ngefans banget sama Raisa. Nah, fansnya Raisa itu kan namanya Yor Raisa kalau nggak salah ya. Nah, semua teman-teman yang ada di situ tuh dikait-kaitkan. Jadi setiap ada teman yang anggaplah namanya Nivan gitu. Jadi ya Yor N. Nah, kebetulan saya jadi ya Yor E. Semuanya dipanggil satu, Yor N, Yor M, Yor A, Yor E. Nah, itu semuanya. Ale banget jijik gitu. Dan semua itu yang masih terbawa sampai sekarang karena yang berlima itu anggaplah udah Jauh ya. udah jauh dari lingkungan sini. Tinggal ada 2 orang aja, 3 orang lah di sini. Jadi yang masih lanjut nempel gara-gara beliau ya saya sendiri. Tinggal saya. Jadi Yor E ini Eko teman-teman, teknisi di berburu mobil impian, teknisi tetap, ibarat kata kiper terakhir ketika checker atau hunter ada miss, ada kurang, atau memang diketahui lalu dilaporkan melalui Om Brenky, maka yang ngecek terakhir atau yang fixman lah istilah ya, fixman yang beresin itu ya Mas Yor E ini nanti. Nah, kita akan obrolin mobil di mana listnya nanti sudah disiapkan sama Mas Brenky, dan apa ya, plus minusnya akan disampaikan dari segi maintenance harian akan disampaikan oleh Mas Eko. Aku mau ngomong pros and cons kok salah gitu. Iya, Iya kan? nanti kita garis bawahi dulu. Nah, nanti ini deh saya garis bawahi dulu teman-teman. Kalau sebenarnya saya itu bukan berasal dari background dunia otomotif, bukan. Jadi kebetulan saya backgroundnya adalah komputer jaringan teman-teman. Jadi karena beliau-beliau ini mempercayakan kepada saya dan mendukung saya untuk berada di posisi sekarang, ya berkat beliau-beliau ini saya juga masih perlu banyak belajar lah untuk dunia otomotif, dari forum, dari YouTube, dari teman-teman bengkel. Jadi kalau sekiranya ada bahasa atau kalimat yang tidak sesuai, mohon dikoreksi teman-teman. Jadi saya masih perlu banyak belajar lah di dunia otomotif ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi gitu, saya pernah punya pengalaman tentang Yor E ini. Bagaimana kalau teman-teman ingat, kita pernah beli Mercy Sprinter, didiagnosis perbaikan interior habis 20 juta.
ganti kompor gas, wastafelnya nggak ngalir, showernya mati. Mobil memang ada shower dan ada dapurnya. Sama dia habis 500.000. 500.000 udah semuanya. Iya, saya. Saya hebat 19,5. Gitu. Oke, lanjut list yang pertama Pak Brenki. Baik teman-teman, ini mungkin beberapa mobil yang bisa jadi masuk dari kriteria teman-teman, atau bisa jadi kok mobil itu sih yang direkomendasikan. Lah itu memang saya sengaja membuat list ini. Jadi ada 3 golongan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada hatchback, kemudian ada sedan, kemudian ada LMPV untuk angka di harga 60 sampai 80 juta. Siap. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar lah, ada kalau yang pertama hatchback itu ada Ayla, kemudian ada Picanto, Karimun, bisa Karimun Wagon, bisa Karimun Estilo, atau mungkin bisa juga Karimun kotak. Kemudian yang terakhir itu apa tadi? Sedan? Swift, ya yang untuk hatchback itu. Kemudian untuk yang sedan itu ada 3 yang sempat terpikir. Yang pertama ada Vios, baik yang matic atau manual, atau mungkin bahkan limo yang tahunnya bisa lebih muda di harga 60 sampai 80 juta. Kalau limo barangkali bisa di tahun 2015 mungkin. Terus yang selanjutnya ada Civic Fetish, itu menarik sekali. Bentuknya sudah oke untuk anak muda. Harganya nggak begitu mahal, jadi menurutku itu salah satu yang bisa dipertimbangkan daripada beli yang lain-lain yang lebih tua tapi harganya lebih mahal. Sebut saja misalkan Estilo atau lain-lain. Ini masih reliable banget for money. Kemudian yang terakhir yang nggak populer dan nggak banyak yang suka selalu ya, Suzuki Baleno. Monggo dipertimbangkan. Baleno sedan. Baleno sedan ya, itu dapat tahun agak muda 2008 2009. Bentuknya sudah lumayan oke ya, udah nggak mengkotak gitu. Udah kalau orang Jawa bilang udah agak kapsul. Nah, yang terakhir di segmen LMPV, dulu mungkin belum ada mobil yang satu ini karena barangkali dulu belum ada secondnya. Kalau kita bahas di 2018-2020, ini adalah pendatang baru teman-teman yang harganya sangat menarik, tahunnya muda. DPMI sudah sempat berburu 2 atau 5 unit. Nah, logonya warna merah. Please welcome. Logonya warna merah. Wuling Compero. I love this car. Jadi mobil ini menurutku cukup enak, bisa dibilang menyaingi Avanza, Xenia dan kawan-kawannya. Di tahun 2020 harganya sekitar 80-an barangkali. Jadi ini memang 60-80, siapa tahu 80 juta bisa dapat, itu alhamdulillah. Kemudian yang satu lagi ada unit dari Paman Sam yang mungkin di seri I banyak orang, tapi menurut kami mobil itu mobil yang sangat rekomen karena dari bentuknya, interiornya tuh kalau kami pribadi suka. Ada Chevrolet Spin. Oh, baik. Yang katanya perbaikannya agak rumit, nanti biar dijelaskan sama Om Eko itu. Kemudian ada lagi Nissan Grand Livina, itu common banget di masyarakat kita. Harganya murah, mobilnya nyaman, dari Jepang. Tapi ada isu ngelitik dan lain-lain. Yang lebih tahu detail nanti Om Eko dan barangkali Mas Wahid karena sudah lama banget di bidang ini. Kemudian yang terakhir adalah Innova, mobil kesayangannya Mas Wahid. Dapat toh? Di angka 60 sampai 80 2004 2005 manual, perkiraan insya Allah dapat dengan kondisi yang Tidak sedang. kurang baik lah. Kau jangan ngeyem-ngeyem orang. Anggap saja 70. Memang pernah dapat 70. Tapi kau yang ngono kae. Bentuknya Seperti ya. itu teman-teman. Jadi mohon kebijaksanaannya apa yang kita sampaikan nanti, karena budget segitu tidak yang jangan langsung dibayangkan bodi mulus original, cat original, nggak bisa. Interior tidak kempes joknya gitu nggak bisa. Setir yang masih mulus nggak bisa. Jadi kita akan bicarakan apa adanya. Kita dewasa dari awal bahwa apa yang disampaikan terutama Innova tadi, Spin, Grand Livina, MPV seperti itu yang dalam tanda kutip dibutuhkan banget oleh orang Indonesia. Mungkin kondisinya tidak begitu ini, dan di 60 sampai 80 itu renggang banget menurutku. Karena kalau mau presisi itu di 60 sampai 70. 60 sampai 70 itu kita nggak akan bisa dapat Ayla. Padahal dulu 2018 kita beli Ayla 73. 2019
14 manual dapat. Matic wong buat Mbak Rita. Sulima itu Pak. Ya kan? Itu jadi Jadi mungkin kalau teman-teman punyanya 60 yor, better ditunggu sampai ada di 72, 73, 75. Akan lebih bijak dan akan lebih banyak pilihannya. Betul bukan? Betul. Bukan. Ayla Yor, gimana pendapatmu Yor? Kalau Ayla, wah itu brandnya juga cukup ini ya, banyak diminati banyak orang ya. Jadi Ayla sendiri no komplain. Jadi di budget segitu memang Daihatsu mungkin, ya Daihatsu di budget segitu mungkin nggak akan dapat yang terbaik mungkin ya. Cuma untuk perbaikan dan lain-lainnya akan lebih mudah, banyak bengkel ya. Mudah murah, banyak bengkel yang mampu mengerjakan itu. Jadi no worry lah kalau soal tahun muda juga. Ayla tahunnya juga muda, nggak ada tahun nggak lama. Cuma memang mobilnya ukurannya ya kecil, mobilnya kecil buat keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga kecil gitu. Cukup ini sih. Cukup reasonable ya berarti. Oke. Kalau semuanya nih pilih Ayla apa Datsun? Ayla sih. Aduh, saya agak melenceng, saya Datsun. Kenapa ya? Karena ini ya, kalau saya pribadi itu hemat Datsun menurut saya. Walaupun nggak enak ya BBM-nya naikannya nggak enak, walaupun saya nggak menyalahkan brand-brand tersebut, tapi naikannya kayak gitu ya teman-teman. Naikannya kan kalau dibandingin sama Ayla ya nggak jauh lebih enak. Tapi kenapa Mbak pilih? Karena hemat. Irit Saya pernah doang. pakai itu soalnya. Partnya sekarang online sih nggak repot sepertinya ya kalau soal spare part ya. Kalau sabar gitu ya. Oke. Ya gitu sih. Iya. Selera. Saya mengerti. Kalau ke Pak Ayla sih. Selera. Enggak, ya. kita harus mengerti kenapa beliau lebih suka Ayla. Selera. Memang Lebih suka Datsun. Iritnya irit banget Pak. Oh. Betul. Tapi gigi satu nih terlalu Dari pendek. gigi dua ini nggak kepanjangan. Gigi dua ora pas juga Datsun kui. Dioper ke gigi tiga ora kuat aja. Langsung lepeh. Loh, kan beliau pernah punya Iya betul. yang Tak putih jual, gitu. iya. Wah, baru Iya. malah itu. Kalau manualnya aku prefer Ayla. Walaupun ya mungkin kalau di konversi ke kilo per liternya mungkin ada selisih ya. Tapi tetap Ayla. Ya, kalau dari kami ya, kita sebagai konsultan gitu, kita mengarahkan ke unit-unit yang Mudah. Menurut pengalaman kami, ya yang di jangka panjang itu masih bisa jalan orang ketang timi-timi itu tuh mungkin Ayla itu sampai 35 tahun masih Ayla. Setuju kalau. Masih Ayla. Setuju kalau untuk Ayla memang Iya toh? akan lebih mudah. Cuma Ya, karena betul. idealis saya pribadi aja. Nggak apa-apa, teman-teman. it's Jadi- okay. Gak apa-apa, it's okay. jadi Bagus itu. Selera. It's okay. minimal 20%, Iya betul. mayoritas Ini 80%. Betul, jadi Nggak apa-apa saya lah. memberi sudut pandang baru. Iya, irit Semoga banget. pengguna apa namanya pengguna Datsun. Datsun Tapi setiap saya mengakui. tapi benar, setiap desain, setiap barang yang lahir dari produsen itu akan melahirkan fanatisme tersendiri. Mertuamu. Jadi ketika beliau itu kan cinta Toyota gitu ya, maksudnya something lah gitu. Aku waktu itu pulang tuh kok tiba-tiba ada Datsun baru nih. Iya, beli baru lagi. Baru. Aduh, saya jadi teringat masa lalu saya. Baru cash lagi wah. Waktu itu nggak salah 120 apa berapa itu ya? 2016 waktu itu kan. Murah. Aku nanya kenapa beli itu kan karena suka modelnya. Betul. Desainnya bagus loh. Desainnya memang Apalagi yang bagus. Globe baris tuh. Betul. Yang tipe sporty atau apa yang apa spoiler belakangnya seksi banget tuh. Oh yang ada spoiler-spoilernya Ya, sama body body kitnya kitnya itu. Memang akan ada pecintanya sendiri. Dashboardnya ketinggian lagi. Lumayan tinggi. Untuk orang pendek sepertiku. Dapatnya cukup tinggi. Geledakan sih memang geledakan. Geledakan. Karena kebetulan dapatnya second ya dulu, jadi ya begitulah. Lo pernah punya? Pernah bawa. Kalau dulu komparnya sama PCX kalau saya dulu. PCX sama Datsun kok kayaknya Betul. hampir sama. BBM-nya kan setara motor. Oh. Setara motor, betul. Memang itu mobil ringan banget. Ring ban cuma 13. Yang bikin ringan apa? Bawahnya nggak ada peredam kabin. Betul, suara-suara Jadi langsung gabut. Tapi itu yang abu-abu tuh karpet itu loh. karpet lantai. Jadi besi apa plat, styrofoam, lantai abu-abu. Bayangin, Pak. Aku yang berkesan sih ini bang, handremnya bang.
Ngekek. Iya, handremnya Saya udah punya kayak apa pickup ya. masih? I love Kayak this pickup car. di atas handremnya. Dan sering aku pakai juga kalau di sana. Iya, bayangin seringan apa itu mobil, makanya irit. Jadi tidak perlu dipasang peredam kabin teman-teman, nanti akan ngefek tidak seirit sepeda motor lagi. Lanjut ya, kelamaan nanti kita diprotes pemakai Datsun nanti. Picanto gimana ya Picanto? Kalau Picanto ini Picanto apa Mas? Picanto Cosmo bisa di atas. Yang sebelum 2012 itu loh, yang sebelum cakep. Cosmo kan itu. 2011 2010. oke. Kalau ini Kia Pride gitu. Kia Pride itu Biasanya segitu kayaknya. ya segitu 60-an sih. Kalau kemarin 60 kan kecil seringnya Picanto yang agak baru ya. Yang 2012 up. Belum. Yang lampu lonjong ya. Udah agak baru. Sama aku pernah yang pegang itu Kia Pride itu. Kia Pride. Kalau soal spare part sendiri ya itu teman-teman, kebetulan di Semarang untuk ketersediaan spare part Kia memang agak sedikit terbatas. Jadi memang mengandalkan market online ya. Maksudnya setiap pembelian spare part itu seringnya untuk Kia online. Mungkin teman-teman yang nonton di area Semarang, kalau ada rekomendasi spare part terutama Kia di area Semarang, boleh kita diberi masukan. Jadi lebih mempermudah kita untuk menyediakan spare part terutama di brand Kia ini. Cuma kalau secara garis besar dari tim berburu, maksudnya dari unit yang pernah saya pegang, itu jarang sekali kerusakannya itu sampai parah gitu ya. Cuma ada beberapa di media sosial itu Kia ada isunya. Di isu ini beberapa sektor yang Kia baru itu ada Matic berarti ya, di Ecu. Cuma itu terutama di bagian Matic. Jadi giginya selalu masuk ke mode masuk ke file save kalau nggak salah namanya. Mode apa? Mode aman. Mode file save ya, mode file save itu. Dia stuck di gigi 3 memang. Save mode ya? Save mode. Dia nggak mau masuk gigi rendah, nggak mau pindah gigi lah intinya. Istilahnya lim mode. Jadi perbaikannya memang agak cukup repot. Maksudnya nggak segampang perbaikan yang lain kalau soal Ecu ya. Tapi selebihnya oke sih. Kalau kaki-kaki juga hampir di sini di Semarang banyak kok spesialis kaki-kaki yang bisa ngerjain itu. Terus elektrikal. Nah, yang penting pas dapat unitnya, di bagian elektrikal itu nggak diusahakan sebisa mungkin nggak ada penambahan yang aneh-aneh. Oh, modifikasi kabel. Kenapa? Sedangkan Jepang boleh. Kita nggak pernah mempermasalahkan Ayla dikasih lampu lombok, lampu cabai 7 buah gitu. Warna-warni. Ini jadi saya globalkan dulu ya teman-teman. Ini menurut pendapat pribadi saya. Sebenarnya mobil kan memang didesain dari sana dengan ukuran aki sekian. Oh ya. Dengan ukuran aki sekian, Ampere sekian. terus ya ampere sekian, dengan aksesoris yang sudah dihitung dari pabrik. Setidaknya kan menambahkan aksesoris kan memang ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen audio yang lebih mewah atau lampu yang setidaknya kurang terang mau ditambah terang, itu positifnya kita dapat benefit apa yang kita mau. Audionya lebih bagus, lampunya lebih terang. Cuma minusnya akan berdampak ke elektrikal dampaknya. Jadi bisa membebani beban aki, membebani beban alternator. Jadi sampai kayak konsumsi enggak. Ya? Cuma kan arusnya kan akan kemakan banyak ke situ ya, jadi ke aksesoris tambahan. Toh juga dalam kondisi diem, menurut saya itu dalam kondisi mobil tidak dalam posisi on, dalam posisi off benar-benar kontak dicabut itu ada daya standby, di mana di saat daya standby mobil itu hanya mengandalkan daya aki. Jadi semua standby itu potong. Standby itu kira-kira butuh berapa persen daya aki? Nah, setiap mobil masing-masing beda-beda. Kira-kira berapa? 0, sekian lah, 0, sekian lah ampere. Itu daya standby setiap mobil beda-beda. Nah, dari adanya penambahan, contohnya amplifier atau head unit yang berbeda itu kan akan menambahkan daya standby. Kalau pokoknya sih, kalau head unit
head unit asli pabrikan kan memang ada daya standby anggaplah 0, sekian lah. Ya ringan lah. Terus dengan adanya kita tambahkan apa namanya aftermarket, brand aftermarket, mungkin daya yang dibutuhkan berbeda. Terus kayak power amplifier, walaupun sekarang sudah mulai mengecil, tetap akan mempunyai daya standby juga. Jadi dalam kondisi off itu memang konsumsi dayanya ke 100% aki ya, maksudnya mengandalkan aki aja, nggak mengandalkan alternator. Kecuali kalau di saat kondisi jalan. Kalau kondisi jalan kan semua perangkat mobil kan termasuk alternator itu kan mendukung juga, mendukung konsumsi daya lah. Alternator berfungsi mengisi juga, terus mensuplai ke part-part atau modul-modul mobil gitu. Terus penambahan aksesoris seperti yang awalnya nggak ada alarmnya mungkin, terus ditambahin alarmnya juga menambahin ini, nambah konsumsi daya standby ya. Gitu. Berarti permasalahannya adalah di akan seberapa boros aki sehingga masa pakai aki mungkin akan sedikit menurun. mepet, yang semula targetnya 2 tahun jadi 1,5 tahun gitu kali ya Yor ya. Itu sesuai dengan konsumsi ya memang. Paham. Akan mengurangi. Paham. Kalau alternator dan lain sebagainya aman ya sejauh itu 12 volt gitu. Oh iya, kalau alternator itu mungkin akan jangka panjangnya mungkin berpengaruh mungkin ya, karena kan perlu riset khusus dan panjang kan kalau untuk memastikan bahwa itu akan mempengaruhi atau tidak, kan nggak semena-mena terus saya ngomong gitu kan nggak berani ya. Nggak berani. Karena ini teknis ya. Ini teknis, harus ada riset panjang. Nah, harus ada sertifikasi, harus ada legalitas. Karena kan saya juga ya itu tadi saya garis bawahi karena memang saya tahu otomotif karena memang otodidak ya. Jadi belajar dari teman-teman juga gitu. Jadi menyambung ke konsumsi daya aki, setiap aki juga akan mempunyai spesifikasi sendiri kan, spesifikasi khusus kan. Tahu Om? Sebenarnya aki, produsen bikin aki itu rata-rata durability-nya untuk dipakai ya. Kita nggak bicara nongkrong ya Mas Wahid ya. Betul. Kalau nongkrong kan beda ya. Betul, kalau dipakai itu aki itu sebenarnya bisa kuat berapa lama dia itu? Itu ada klaim-klaim khusus ya. Setelah kalau saya lihat di iklan kan ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 4 tahun ya kan ya. 4 tahun. Gitu sih. Cuma kalau di beberapa kasus ya ada yang sampai, maksudnya worst case lah, maksudnya kemungkinan buruknya yang ada yang 2 tahun gitu lah ada. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi 2 tahun itu sudah termasuk singkat ya? Singkat, ada yang lebih singkat lagi. Singkat banget, ada yang lebih singkat. 4 bulan saya beli. Oh, aku tahu aki itu jangan disebut. Aku nggak tahu kira sama mereknya apa enggak. Cuman itu di motor Mas Wahid. Iya betul. Di motor. Benar. Heran aku pernah di mobil. Parah itu. Tapi harganya memang selisih lumayan. Aku beli harganya sama Mas Wahid. Serius. Makanya agak karena aku nitip ke Pak Didi kan. Iya betul. Nitip aki Pak Didi. Ya di salah satu toko terkenal lah ya. Pastinya ori sih, tapi kok mati lagi. Ini tadi malam kita bahas mau beli aki lagi aku. Itu 1 kali apa beberapa atau 2 kali? Pertama kali ini sih. Pertama kali ya. Jadi kita tidak bisa gabrul bahwa aki itu kurang bagus. Tapi kalau kalian ingat waktu kita eksekusi mobil taksi yang dikirim pakai kontainer 3 kontainer itu. Oke. Towing ya. Kita beli aki banyak merek itu, semoga kamu ingat mereknya apa. Tapi semuanya mengadu bahwa aki itu mati, hampir semuanya mati. Akhirnya saya tobat pakai yang selisih sedikit. Padahal baru loh itu. Ya, kita beli baru kulak banyak. Nah, betul. Jadi kalau ngomongin aki nih ya, kalau ngomongin aki, kupikir 2 tahun itu udah panjang Yor. Oke. Karena di Pesona dulu beberapa waktu yang lama sebelum masa-masa kejayaan ini 1 tahun Yor. Wah. Aki. Yang gede itu? Yang gede itu. Itu sudah kita naik tingkat. Dari yang semula bawaan pabrik itu 120 ampere, kita udah naikin kalau nggak 150, 200. Untungnya dinamo ampere aman. 3 tahun, 4 tahun dinamo ampere aman. Jarang sekali yang belum ada yang under 2 tahun itu dinamo ampere kita kebakar ngelilit ulang belum ada. Tapi kalau aki setahun sekali. Kenapa? Benar yang kamu sampaikan.
beban kinerja aksesoris di Bis. bis Kan banyak ya. itu ora karuan, di luar nalar kalau kata teman-teman produsen sasis dan karoseri. Sasis hanya ngitung lampu segala macam. Di karoseri kita bikin lampu yang seajeb-ajeb itu. Kemudian ada dispenser air panas dingin, ada speaker subwoofer 12 in kali 2 dengan total speaker surround itu mungkin ada 10 pasang dan lain sebagainya. Makanya kadang saya pribadi ya Brand, nggak tahu kalau kamu sebagai konsultan hunternya, kalau dapat mobil akinya masih bagus, itu plong banget rasanya, seneng gitu loh. Betul. Ya kan? Benar, kalau nyambung dari Mas Wahid, aki itu memang agak tricky ya. Jadi apalagi beberapa brand yang ada eye stopnya, jadi dia tuh agak tricky, gitu. Dia kan kerjanya ekstra ya. Jadi Iya lumayan. beberapa tuh, misalkan kita cek sehat, jalan di rest area OTW Semarang udah setengah koit lagi gitu. Kita nggak 1-2 kali lah istilahnya beli mobil bekas ya, terutama yang rentan-rentan harga di bawah 100 itu kurang begitu terawat mungkin ya akinya ya. Makanya kalau misalkan kita beli mobil di angka 60 sampai 80 juta terus dapat aki yang masih oke gitu, jadi sebagai sebuah kebahagiaan sendiri ya untuk para pembeli kan. Kalau mobil itu kan pasti terawat, harganya 60-80 juta, akinya masih sehat. Artinya kita berburu jauh, kita bawa tuh nggak repot tuh aki mati tuh. Ingat nggak yang R3 Pak? Ingat R3 ya. harus manggil bengkel aki panggilan, nunggu berjam-jam, panas, Di Surabaya. bayar. Kita nggak sekali itu. Ya di Ungaran. Terus kita nungguin di depan rumah orangnya kayak orang nganggur. Mungkin Lupa ya. Lupa. Yang paling berkesan tuh yang R3 tuh Pak W. Mobil bagus tuh. Iya. Harganya lumayan situ 100 lah ya. Kayak kita nyampe sana dia udah panasin aki itu deh. Dari Mobilnya nyala terus. heeh. Nah setelah keluar isi bensin mati ya. Si bensin loh Om. Masih deket sama gerbang perumahan itu. Jadi Luar memang biasa. benar yang disampaikan Franky teman-teman, kalau kita ketemu mobil apalagi di harga segitu ya memang harga aki mungkin di bawah 1 juta. Tapi ketika itu sudah nyala langsung kan seger banget. Nah, kalau boleh saya sampaikan teman-teman, kriteria aki yang baik itu gimana sih sebenarnya? Karena pengalaman kita sudah coba hampir semua merek aki, baik yang harganya murah maupun harganya yang lumayan. Setidaknya aki itu mereknya terpercaya. Minimal itu dulu. Terpercaya karena kualitas ya. Artinya terkenal, terpercaya begitu. Dan berikutnya adalah sudah dipakai oleh beberapa manufaktur di Indonesia. Artinya bawaan bawaan mobil baru gitu loh. Ya kan, kalau sudah seperti itu kan aman Sulaiman begitu kan. Trusted kan. Karena nggak mungkin manufaktur memilih aki sak-saknya, sebarang-sebarangan begitu kan, asal-asalan begitu kan. Dan yang berikutnya adalah yang sudah teruji performanya di segala kondisi. Misalnya Indonesia itu kan tropis mirip-mirip panas lah sama dengan kadang kondisi cepat aus dan sebagainya gitu. Nah, dari beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi, menurutku Yuasa itu salah satu yang bisa dipercaya. Buktinya ya memang saat ini Pesona baru riset. Wes ada setahun belum kita pasang di bis medium tuh? Belum ada ya. Nanti dicek lah. Target saya itu di 2 tahun. Untuk Pesona ya. Paling enggak dia bisa 2 kali lipat. kuat 2 Iya, tahun gitu. Iya. Nah, jadi ini memang belum terlihat teman-teman, tapi setidaknya optimisme itu ada. Nanti kita lihat 2 tahun mendatang. Kemudian kenapa saya merekomendasikan Yuasa saat ini? Karena dia punya beberapa item. Salah satunya adalah yang sedang saya percaya banget ini, semua HIS saya ganti Yuasa. Yuasanya yang maintenance free. Jadi kita sempat tadi bahas, dia benar-benar cocok untuk orang yang pelupa kayak saya ini yang pasang udah sampai mati, nggak usah ini itu. Jadi maintenance free itu bahasa umumnya adalah
aki kering toh, aki kering. Jadi teknologinya pakai kalsium alloy sehingga penguapannya minim, lebih stabil, lebih awet. Dan yang terpenting daya startnya juga kuat, sekali putar langsung nyala. Ini sudah kita cek berkali-kali, penting banget buat mobil harian. Jadi tinggal pasang, tinggal gas, nggak perlu ngecek, repot-repot ngecek. Dan yang paling apa sih bahasa anak sekarang itu terhubung, terkoneksi itu apa sih? Relevan. Apa sih? Relate, ya kan? Anak sekarang loh men, ya kan? Dan yang paling relate itu dia memang didesain untuk iklim tropisnya Indonesia. Jadi mau panas, mau dingin, semuanya sudah diuji. Jadi paling cocok memang untuk masyarakat Indonesia. Oke. Sampai mana tadi? Jadi Picanto udah, kemudian Karimun, Estilo dan Wagon R. Saya nggak tahu update harga iklan di marketplace sekarang, Bren. Apakah dua mobil itu harganya sama? Mirip-mirip? Estilo dan Wagon R itu jauh harganya. Jadi Wagon itu Estilo itu CBU Thailand harganya mungkin sekitar under 60 lah itu. Under 60. Kalau untuk Wagon R memang ini kan rentanya memang jauh ya, 60 sampai 80. Oh iya. 70 bisa lah. 70-an Bisa. yang manual bisa. Bisa. Kalau yang matic memang aku heran, maticnya tuh nggak enak loh itu mobil. AGS? Iya, tapi mahal maticnya gitu loh. AGS itu apa ya? Planknya. AMT. Ya AMT kan bahasanya wuling. Betul. Kalau Suzuki kan AGS. auto gear shift. Iya Oh. betul. Jadi kayak orang bawa manual tapi belajar gitu loh. Tapi tetap Betul. selisih gapnya itu dari yang manual dan matic. Mahal yang matic. Tapi kalau saya pribadi, saya sekarang sudah mulai menerima lah, bisa menerima. Karena mungkin sudah segini ya, Pak ya. Maksudnya, aku tuh sekarang enjoy aja gitu loh nyetir manual. Karena memang nggak daily, maksudnya. Iya, betul. Jadi nggak yang macet-macetan Setiap hari. di kota, enggak kan cuman antar jemput sekolah atau nganter kemana kan. Aku masih oke manual daripada matic yang aneh-aneh. Kalau saya pribadi nih, Mual. mual dan manual sisa lah daripada. Tapi kan tetap itu dibuat ada yang butuh gitu loh. Jadi mau kalau kalian butuh Jadi- saya manual. Jadi memang kita akan ngomongin plus minusnya ya dari segi perawatan, tapi setidaknya AGS itu kalau nyun sewu mohon maaf kalau orang nggak ngerti mekanisme kerja AGS, no problem loh bagi mereka. Atau mungkin apa namanya green user. Ya. Jadi kayak misalnya gini, mobil ini kedap, mobil ini kok nggak kedap toh? Bagi hampir semua orang yang nggak terlalu berpengalaman atau sering-sering ganti mobil, rasa naik misalnya Calya dengan naik Innova akan terasa sama-sama naik mobil. Maksudku gitu. Jadi mau ngopernya modelan kayak gitu, teman-teman kalau ada yang merawat AGS atau apa tadi yang wuling lupa aku, AMT, boleh deh komen. Rasanya kan seperti orang naik mobil manual tapi yang nyupir belum berpengalaman. Ngoplengnya itu masih suka-suka dia gitu loh, nggak halus gitu loh ya kan. Sedangkan kalau supirnya itu profesional atau paling tidak jam terbangnya tinggi, coba supir bis tuh, itu manual loh Pak. Telat ngopleng, jedal, telat ngangkat, orang kepena, tapi mereka bisa rasanya halus, kita tidur. Ya enggak? Lah gitu. Nah, dari segi perawatan Yor, aman ya Yor dua mobil ini Yor? Kalau untuk perawatan no complaint ya. Untuk ini hampir sama dengan Ayla lah ya. Dengan Swift sekalian ya. Sekalian. Karena bawah Jadi, ini Swift semuanya juga tuh. Ya aman lah ya. Kondisinya juga banyak lah. Cuma ya ini kalau kemarin itu khusus yang AGS ya teman-teman. Yang AGS ini sebenarnya merawatnya sama kayak manual. Oli mesinnya sama. Oli transmisinya dibagi dua teman-teman. Ya, ini penting ini. Yang satu oli manual yang berada di dalam gearbox. Yang satu oli AGS. Jadi kalau Jadi- jadi perawatannya mahal dong. Nah, Kan dua oli toh. berarti 3 oli berarti ya? Tergantung Dalam- ukuran dong berarti. Berapa jumlahnya? Kalau yang oli mesinnya sama, oli mesinnya kan LCGC masuknya Oke, kan. Jadi kapasitasnya segitu, Berapa harganya liter segitu. tuh? 4 ya? Enggak sampai ya. Sampai Kalau 3,5 ya? LCGC kan 3,5 kan tuh pemakaian. Terus kalau oli transmisinya ya oli transmisi manual biasa.
oli transmisi manual itu. Oli 80. gardan. Oli Beda. oli transmisi manual. Nah ini coba nanti di Ya oli transmisi beda dengan gardan. Ada ya? Nah, Sama boleh. Viskositasnya podo rapopo, tapi dua hal yang berbeda. nah ini kadang bahasa yang saya sampaikan itu kadang berbeda dengan bahasa-bahasa bengkel. Jadi mungkin nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Kalau oli transmisi menurut saya ya oli transmisi. Oli gardan menurut saya adalah oli yang berada di kopel belakang gardan. Iya betul. Menurut saya itu. Jadi kalau yang oli transmisi itu yang di AGS ini, di Jadi sistem basah Karimun dia, ini- kopling basah dong. Bukan. Jadi tetap manual. Jadi apa namanya? Mesin-mesin transmisi. Nah, di atas AGS transmisi ada lagi. AGS ya. Berapa liter? Kalau dari dealer itu kalau nggak salah 2 botol. Per botolnya kalau nggak salah 500 ml. Coba sambil saya cek ya. Harganya? Takut salah saya. Oli AGS Suzuki. Yang kaget adalah harganya. Oli AGS. Udah nggak enak. Tuh. 1,5 hingga 2,5 liter. Jadi kapasitas kalau dikuras ya, berarti kalau dikuras itu 1,5 sampai berapa Mas? 2 ya? Ya. 2 botol memang. Harganya. Harganya 1 botolnya 500 sekian. Mas. Mahal. Ya toh? Yes. 500 mili. Bener mending 500 sekian. Ya kalau 50.000 tetap. rekomendasinya bisa 50, bisa 50.000, 20 itu 20. bergantung ini ya. Mending manual, Pak. Enggak. Males ngopling aku. Olinya nah, sama ini juga apa kemarin kan ada tetangga kan ya kan tetangga kan punya mobil ini. Kalau tadi Mas Wahid bilang perpindahan giginya seperti uang ajaran istilahnya. Kalau oli AGS ini sudah berkurang kualitasnya atau volumenya kurang, lebih Makin parah. makin parah, makin nggak enak. Si volume berkurang berarti kebakar itu. Nggak tahu, mungkin Penguapan banyak ya. faktor ya. Bisa tahu kayak mungkin paling besarnya kebocoran sih ya. Kebocoran karena ini kan sistem tertutup harusnya penguapannya juga agak Enggak ini ya. agak rendah harusnya. Cuma paling dari faktor bocor itu. Dan ada forum khusus yang membahas oli misterius AGS Suzuki. Hilang apa be? Misterius tuh. Misterius itu karena itu olinya apa? Anggaplah oli mesin kan kita bisa pakai aftermarket banyak. Brandnya banyak. Yeah. Ali transmisi kan Beli banyak di juga mana? aja lah. AGS ini beli di mana gitu. Soalnya juga ada Akhirnya yang- aku sing batin. Ternyata milih ono forume. di ya. forum itu ada yang membahas oli ini setara dengan ini jenisnya ini ada yang membahas. Cuma nggak ada yang mau menjadi kambing hitam. Istilahnya mau mencoba siapa misalnya kalau mengganti modul AGS juga mahal juga biayanya, hampir 20-26 juta mungkin ya mengganti Mahal, Pak. modul tersebut. Bar ya guys, wes. Kalau Bar. Itu nek 10 tahun trouble repot sih. kalau dipertimbangkan dengan ganti oli dengan AGS dengan harga 500 sekian ribu daripada ganti AGS-nya kan Oke. yang proses sih oke. Better dirawat dengan mengorbankan 500.000 tiap 50.000 kilo itu. Kalau ya. saya berani mau mencoba oli GS dengan oli yang lain. AT ono? Harganya mahal. AT pakai AT? Beda. AGS itu kalau di forum ya, itu adalah Persamaannya apa? oli hidrolis alat berat teman. Oh. Jalan. Kental berarti. dong. Pantesan ngono mlawan dia. VGS berapa gitu? Kalau nggak benar. Di forum membahas itu, cuma nggak ada yang sudah ada yang mencetuskan, sudah ada yang meriset. Tapi siapa nih yang mau berani menjadi kambing hitam oli tersebut? Coba cek viskositasnya. Nah, Viskositas. VSG bentar, VSG 80 kalau nggak salah. Kita sambil belajar bareng-bareng ya teman. Ya, Aku nyoba membuka oli VGS 80. Oli viskositas. VGS. Nah, Di atas 20? oli VG betul. Oli VG Berapa berarti ya. atasnya? Ada yang tuh ada 80, ada 100, ada 40. Macam-macam ya. Viskositasnya? Ada viskositasnya tetap ada. Iya. Ada. Iya, 75 sampai 80, 75 sampai 90. Kental ngono kan Ini- ton halus ora mungkin halus, tetap Ini kasar. oli hidrolis. Iya bener. Cuma belum ada yang berani menjadi kambing hitam. Kalau kita turunin gitu berani nggak kekentalannya? Mungkin lu halus tapi malah rusak. Lu bakal. jangan. Ya itu biar tetap menjadi Iya, misterius. buat forum-forum
seperti kita-kita Yang punya pengalaman mungkin bisa Ya, Monggo tahu. di-sharing. cerita lebih Ini banyak. menarik, ini menarik. Nanti Ini cerita menarik. di komen aja. yang mau sharing teman-teman yang ada pakai oli lain bisa Boleh. disampaikan karena harganya memang cukup mahal menurut saya. 500.000 dapat 500 mili itu kok. Biasanya 500.000 dapat 4 liter. 500.000 kayak oli racing ya. Iya, Ra? Iya ya, early racing gitu. Oli racing. Mahal banget. Mahal. Mengguli oli racing. Oli racing itu 1 liternya cuma 400.000. Ya, 1 liter loh. 1 liter. Tapi kan racing. Racing. Wah. Racing buat kebutuhan balap dan nggak setiap hari dipakai gitu. Betul. Kalau ini kan setiap hari dipakai. Ya segitu. Sini ada orang yang punya gas nggak sih? Ada. Sini Siapa? Enggak sih, desa sebelah. perumahan ini belum. Perumahan ini belum ada. Dipinjem gitu loh. Diganti olinya. Ora. Langsung break. Oke, teman-teman. Lanjut ya, Swift. Swift. Sepertinya belum ada isu negatif tentang Swift sampai saat Nggak ini. ada, Ya. Swift Baik enak. Matic maupun Aman manual. ya. betul. Swift. Cuma Oke lah. shocknya agak keras bener gak sih menurut Iya kalian? benar. Menurut nggak cuma di Swift ya. Karakter R3. respect lah, karakter respect ya. Suzuki kok keras-keras ya, Pak ya? Menurut- Bukan. Positive thinking bukan. Bahasa yang lebih halus dari keras adalah stiff, stabil, Dewasa. dewasa, kaku. Mas Fitra itu. Kaku. Agak keras kalau untuk Suzuki. Tapi no problem ya. No problem. Kalau saya jadi problem, ngek boyo Pak. Jenengan Mas Suzuki. Agus problem itu. Spare partnya banyak banget, bahkan mungkin jarang KW mungkin ya. Aman ya. Aman ya. Jarang KW. Swift Karena aman kalau teman-teman. Swift oke. Emang dapat 80 ke bawah? Dapat ya? Kondisinya nggak begitu bagus tapi. Ya, nggak ada Swift bagus menurutku. PR, Sorry itu betul, saya. betul, betul. Swift itu kok ketemunya mantan yang punya adalah orang seneng balap. Wah, Anak muda. Hancur itu benar sih, mobil. hancur sih. Pasti. Benar-benar. Kayak kakinya ceperin. Wah, Iya, pelek. betul. itu mobil kalau kencengnya kenceng banget. Aku pernah ngejar pakai Vios, pakai limo. Alhamdulillah ketemu. Tapi begitu angkatan pertama dan Iya. tanjakan, transmisi limo nggak Kalah ya? sepinter sana memang. Transmisi limo tuh 1.500 tapi 2 nggak kuat, 1 Kekencengan. kekencengan. RPM-nya terlalu. Tapi di mobil ngono terus. Datsun ngono, limo ngono. Jo ya Pak, pernah nyetir limo Vios kan? Kalau diterangkil, 2 nggak kuat, 1 kecekan, harus di maintain gas karena kalau digas terus kenceng, RPM naik meraung, begitu ditambah 2 langsung nggak kuat. Kok bisa Toyota bikin transmisi begitu? Ceritanya gimana itu? Sebenarnya bukan dari sudut pandang yang lain karena medannya kita aja sih, Pak. Yang aneh. Iya. Berarti engkau sebut kampung kita ini anomali. Wah, karena medannya kita seperti itu ya, kita naik terangkil ya, gitu. Jadi dengan mobil-mobil tersebut kan maksudnya saya atau Mas Wahid berasumsi bahwa gigi 1 ke terlalu tinggi RPM-nya, gigi 2 nggak naik kan karena saat naik situ. Coba kalau kita di kota-kota sini atau di atas sini kan kayaknya Tapi nggak cuman Vios Pak Wi. Menurutku Innova manual tuh aneh juga. Iya. Yang Bensin. bensin. Dia tuh transmisinya yang manual 5 speed itu menurutku dia didesain untuk yang dieselnya, yang torsinya gede. Jadi kalau nanjak pakai gigi 2 tuh masih nyaman, kerasa mobil mahal gitu. Tapi nek manualnya Pakku ning Banjaris angel. nggak nyampe. Giginya kan kalau di Banjarnegara itu kan modelnya kan terjal ya Pak Wi. Ya lebih terjal dari sini. Jadi paling sering pakai gigi 1. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan disalipi L300. Karena kalau gigi 2 itu jadi biayaan nyetir ya. Jadi yang harus kenceng harus kenceng. banget. Jadi Iya. samping kanan kiri yang lain kan kasepuan Iya, ya. Jadi nggak iya, nyaman iya. kan gitu-gitu lah. Betul nggak itu? Aman. Kalau nggak? Matic-nya dieselnya enak sih. Enak, ya? Matic diesel. Matic diesel. Dieselnya. Jangan kamu ngomong itu harganya mahal banget. Oke. Lanjut ke sedan teman-teman. Vios dan Limo maybe banyakan pro-nya kalau menurut saya karena negatifnya dari Vios atau Limo sudah kita bahas tadi di menu sebelumnya yaitu di transmisi manualnya ya kan. Tetapi mobil ini tuh nyaman dapet, kedap cukup, mesin awet, bandel banget. Dimodif tipis udah cakep, bener gak sih Yor? Iya, bisa. Harganya sih menurutku yang Iya. Toyota, Jepang, mudah, perawatan. Perawatan mudah. Harganya tuh yang Limo tuh bisa kayak 50-an gitu loh. Iya, tapi sekarang lebih mahal ya daripada dulu ya. Itu kan harganya harga NMAX baru, Pak. NMAX baru kan 45 kan. Wow, enak mahal sih ya. Anak mau kuliah di mana, Le? Misalkan orang Jakarta. Iya, misalkan. betul.
di UNES daripada beli NMAX di Limo. Widih. Ya lah. Scotland ya kan. Spotlight pesan ke BMI kan bisa. Oke, masuk iklan. Ini saya tambahkan Mas, jadi karena beliau-beliau ini, bukan fanatik dengan brand-brand tersebut. Iya. Saya menambahkan ada brand Eropa di harga sekian, di sedan ini Apa ada tuh? E46 mungkin, ada Oke. E36. Bukan itu repot perawatannya, Yor. Mahal. E36 lah lebih possible itu. Ya dia ngomong M46, kita tadi suruh nyarikan dia aja. E46, E36. E36 aja lah, Terus- 46 berat tuh harga segitu. Iya sih kalau harga segitu mungkin E36 dapatnya lah. nggak terlalu bagus, cuma ya ada lah. Ya udah, E36 Sama aja. ini, sama Mercy mungkin tipe-tipe Mercy yang lain, saya juga nggak hafal ya untuk seri-serinya, tapi kayaknya Cibu masih C180. dapatkan US gitu mungkin. Ya, Nah ini nggak usah lah. agak repot. Pusing. Cuma kalau ya itu saya tahu otomotif itu gara-gara Ngerawat ini. ngerawat E36. Jadi Oke. Perawat yang sekarang juga masih butuh perawatan. masih butuh perawatan sampai sekarang. Jadi saya udah bawa itu dari sebelum COVID itu 2018 2017 sampai sekarang mobilnya masih ada. Masih butuh perawatan. Masih butuh perawatan. Saya belajar banyak dari sana, dari elektrikal, dari kaki-kaki, dari mesin, kecuali bodywork karena saya nggak bisa ngelas dan ngecat. Saya belajar banyak dari sana. Jadi ya di harga segitu mungkin dulu itu saat saya mau beli ini dengan budget sekian, pilihannya nggak banyak. Sekian tuh berapa? Nah, Sebutin anggaplah aja. ya saya 50. sebutin mungkin 40 ya, Tom. 40 di saat itu di tahun sekian harga 40 itu pilihannya kan nggak banyak ya. Jadi dulu Teman-teman ini jangan ditelan mentah-mentah. Iya. 40 itu mobil ambiar. kan 40 ini sedapatnya. Karena- Ecunya mati dan sebagainya. Enggak. Gadan belakang pernah dipatahin. Itu kasus yang berbeda. Itu bisa dimasukin ini loh. Wagah kisah bisa loh ini ya. Konten-konten Iya, wagah iya. bisa Aku dimasukin. mending pisah aja lah. Balik nih. Itu. Balik. Di harga sekian bisa dapat perawatannya. Kalau mungkin asumsinya orang dulu kan mobil Eropa repot, banyak bengkel yang nggak mau menerima mobil tersebut. Tapi kayaknya di kondisi sekarang lebih mudah sih kayaknya. Akhir-akhir sekarang lebih banyak kok kampakan-kampakan, potongan-potongan. Aman ya? Spare partnya masih ada. Mahal tidak? Kalau dibilang mahal, Relatif memang, relatif, tapi piro gitu. Untuk spare part perbandingannya di tahun sekian memang harga spare partnya agak lebih mahal, pasti agak lebih mahal. Cuma durability-nya kan akan lebih panjang juga gitu kalau dipertimbangkan. Nggak repot kok sekarang kok, maksudnya melihara itu. Cuma emang kapasitas olinya kan banyak. Kalau yang saya pakai kan tipe 323. Kalau yang lain anggaplah 4 liter cukup, ya ini 7 liter lah. 2 galon lah ya. 2.500 ya? 2.500 cc. 6 silinder? 6 silinder. Manual. Itu saya pakai manual. Pernah belajar. Ya, itu gitulah pengalaman bahwa itu banyak banget Oke, melalui itu. aman. Suka-suka kalian teman-teman. Suka-suka, Saya pribadi sudah menyarankan untuk pisah saja. Tapi kita hargai semua ide, hargai semua saran. Padahal Mas Wahid itu salah satu user mobil Eropa dari Eropa, Mercy Pak. BMW. Tapi beliau Betul. punya pengalaman mobil yang tidak tua, 2016 bahkan. Itu effort untuk ngerawatnya juga nggak sedikit. Nggak murah. Apalagi beliau mungkin bayangke tahun 94, 95 Betul. aja. Wah, Tapi Pak sebenarnya nek tahun-tahun segitu tuh elektrikalnya lebih sedikit. Ya, lebih betul. sederhana. Lebih banyak manualnya. Lebih banyak manualnya. Betul, Jadi teman-teman sensor kalau kurang. gabut ya punya banyak waktu nganggur, Punya uang, punya duit, nah itu boleh. boleh, Tapi betul, kalau betul, betul. sibuk, simple, pengen simpel, pengen happy-happy, jangan. beli Eropa yang agak mudah atau mobil Jepang lah. Beli Aman. Eropa agak mudah ya, tidak murah budgetnya Pak. Betul Pak ya. Nggak masuk nih budget 8 juta. Civic gimana Civic yang VTS? Civic VTS sangat, itu juga sebenarnya harganya gak gantung VTS itu. 60-an. Tambah dikit dapat FD. Oh, jauh. Jauh ya? Jauh sih. FD ratusan. VTS tuh 80 bawah. Ya. 20 juta dikit lah. mendekati itu. Tapi ini kalau teman-teman bilang ini agak tanggung kok. Maksudnya mending Vario atau FD sekalian gitu VTS. Tapi Vario kan Vario tuh memang ada penggemar sendiri. Cuman memang bentuknya udah terlalu usang untuk sekarang ya. betul. Kecuali Estilo atau Genio yang Gorengnya hatchback itu banyak ya. itu kan memang karena di luar sana di Eropa itu memang Betul. orang-orang sering buat nongkrong karena dia 2 pintu, di sana murah,
mesinnya kata ini murah dalam tanda kutip di sana itu mesin-mesinnya di sana banyak yang PNP bisa ada mesin seri B, seri K Ya, masuk seri K. situ daripada Masuk. ngopeni mobil-mobil Eropa sana mahal, anak-anak remaja sana pakai mobil Jepang. Lah, orang sini ikut-ikutan. Lah, sementara di sini tuh mahal semua, teman-teman. Harganya Repot di sini. repot. Akhirnya jadi mahal itu mobil estilo itu. Aku juga bingung kenapa dia mahal gitu loh. Naikannya sama kayak Genio persis. itu karena hobi ya Ya, hobi. Iya, lagi. hobi. Kalau dipengaruhi hobi. Kalau aku bilang tuh kayak semacam ada kenangan masa lalu nggak sih kalau kita fanatik pada mobil? Mungkin dulu mobil orang tuanya itu gitu kan. Iya, benar, Mungkin. benar. Lah, beruntung bagi orang-orang seperti saya itu yang tidak punya kenangan tentang mobil. Jadi mobil apapun akan sama saja bagiku. Ya nggak? Orang tuaku nggak punya mobil. Mobil belum masuk ke desaku dulunya kan. Nah gitu. Oke, lanjut. Sebelum saya yakin teman-teman sudah penasaran tentang Baleno. Baleno, Convero, Oh iya. pendatang baru yang taksi online pakai itu dan nyaman. Terus Blin Van pakai Blin itu. Van pakai itu, sales pengiriman barang pakai itu. Jadi sebelum kita bahas Baleno, kita sisipkan satu dulu yaitu Baleno. Sebelum kita bahas Convero, kita sisipkan dulu Baleno Baleno. sedan. Desainnya memang nggak cantik menurutku belakangnya. Semua. Desain itu kan punya bahasa umum ya. Maksudnya, oh ini cantik, ini nggak cantik tuh teman-teman. Ya, relatif ya. Jadi selera. ada karakter desainer yang selalu bikin mobil tuh bisa cantik gitu loh. Kayak misalkan mobil-mobil Mercy. Mohon maaf nih dari tahun ke tahun, emang ada sih Mercy yang wagu tuh kayaknya cuma New S doang. US oke kan? US ya. Nah, Selain itu kan sampai sekarang Boxer oke. cakep. US bagus kok. Bagus ya? Boxer Oh, berarti oke. bagus. Selera. Selera. Oke. Maksudnya ada yang gitu. Nah, tapi Baleno itu dari generasi ke generasi. Pak, Menurutku belum untuk ada yang bisa menghasilkan desain yang bagus, kira-kira kamu perlu dibayar mahal tidak? mungkin ya. Harusnya. Makanya Mungkin Mercy sudah membayar mahal. Oh, benar. Lah nek Baleno dibayar mahal, harga Baleno mungkin enggak lah. Nggak Pak. segitu ya. Nah, tapi ini sebuah kesempatan barangkali ya. Iya, betul. Karena mungkin desainnya nggak semuanya suka. Nah. Kalau kita cari fungsi AC-nya Nah. dingin, Baleno oke lah. empuk, tahunnya muda, Bagasi luas, Bagasi oke. desain interior yang cukup lah. enggak jelek lah untuk tahun Iya. segitu ya Berarti kan. Baleno next G itu berarti. Atasnya Nexi bisa dapat Ah, nih. bisa dapat. 70-an tuh Baleno 2008 itu. Lah, jadi Neo Baleno itu ada kan unitnya. Ada. Ada. Banyak itu belum tersentuh, teman-teman. Oke. Kayaknya. Hidden gem ini yang nonton ini sampai full, wah, nemuin. Ya, ngomong-ngomong hidden gem, sering banget tuh BMW nemu mobil yang sudah cukup berumur tapi akhirnya masih bagus. Mulai dari Toyota Avanza, Honda Jazz, sampai Suzuki R3. Pas kita buka kap mesinnya, yang nongol malah aki Yuasa. Ada yang tipe PF, ada juga yang MF. Dan yang bikin kita makin kagum, waktu kita cek kode produksinya, ternyata umur aki-aki ini sudah nggak muda lagi. Tapi kondisinya masih oke, tegangan stabil, fisik bersih, nggak ada tanda-tanda bermasalah. Jadi ini bukan sekedar kebetulan ya guys, ini udah terbukti banyak mobil bekas yang pakai Yuasa dan awetnya beneran bisa dirasakan sendiri. Salah satu green flag yang wajib kamu perhatiin kalau lagi hunting mobil bekas. Selamat berburu. Selanjutnya nih, Convero. Cakep loh mobil itu kalau kita rapi merawatnya, bersih, kinclong, kaca filmnya pas. Gak yang begigil gitu, kaca film kan kalau lama-lama kepanasan kayak ada jamurnya gampang rontok gitu. Itu sebenarnya mobil cakep, ya nggak sih? Rawatannya ya, pernah rawat nggak? Lah kalau Convero ini sebenarnya perawatan juga nggak repot, perawatan umumnya ya. Cuma kalau udah mulai penggantian spare part ya agak repot. Ya, spare part. Sebenarnya agak repot. Jadi Bahkan fast moving juga susah. fast moving anggaplah engine mounting ya. Ya. Pengalaman pribadi itu aku beli online. Sampai sini itu sepertinya asumsi saya pribadi itu sepertinya kok rekondisi engine mountingnya. Jadi mungkin engine mounting yang lama gitu dicetak dengan karet ulang, maksudnya Ya, karetnya dicetak ulang, pasang lagi. pasang lagi. Kemarin aku beli itu memang harganya kalau dibandingin spare part brand-brand lain, harga engine mountingnya juga Lebih mahal. enggak juga sih, sama-sama aja. Oke. Tapi kan kalau yang lain anggaplah dapat aftermarket atau KW lah istilahnya. Ini Tapi kalau ini rekondisi. rekondisi, Aduh. sepertinya ya. Iya, ya. Lah kalau
kan dealer Wuling tersebar di mana-mana. Mahal ya kalau original part gitu ya. Mungkin ya, mungkin aku juga nggak pernah. Jadi nggak murah lagi ya? Nggak murah lagi. Kalau- Belum pernah sih, belum pernah pesen spare part ke Wulingnya langsung. Soalnya beberapa kali harus inden, jadi Sama males aja. Ya, males ya. Apalagi Males. kayak kita kan harus cepat menyelesaikan itu mobil. Males. Jadi better keliling apa? Mataram, Beli Mataram. Kalau di Semarang, modal parkir model parkir. 2000 kali Betul. 10. Wah, banyak. Ya gitulah. Karena saya yang merekomendasikan, saya harus bertanggung jawab. Iya, Soal maksudku itu spare aku mau tanya ini. Saya cari ini di Kok Tokopedia. iso Iya. Tokopedia. Tolong bersahabat. Emang boleh ya Convero 70 juta ya? Ini ada Convero, ada Tirot ya. Ya, ini ada. Kalau- fast moving part ini. Ada rack Kakek end. ada. Rack end-nya itu satu set 152.000 teman-teman. Ini seharga Avanza ini. Agak ada. Tirot juga, terus ada switch control tombol Jarang. Jarang macam-macam. rasa ya, betul. Wiper 60.000. Wiper kalau wiper ada yang sama ada yang beda, betul. Guys, ini Oke, jangan ngomongin part dulu deh. Boleh. Aku buka marketplace, Hah? Convero Wuling. Harganya itu 79 ke atas semua loh. Iya. 88. Tema kita tema kita 80 loh. Ya nyampe. Tapi ini 89 loh. Iya, Bentar. Betul. Teman-teman bijak ya. Cek lagi rekomendasi kami, sesuaikan dengan marketplace terdekat dari teman-teman karena beda tempat, beda lokasi. Dan harga bisa berubah. Iya. Ada yang 70, ada yang 80. Ada pula yang 62 nih. Tapi kilometernya 200, Masya Allah, 290.000. Benar. Ini juga ada yang Ini spare PKMT. part teman-teman nih masih ada sih ya sebagiannya, ada pipa nozzle 200.000 masih aman sih. Aman ya? Aman. Filter udara Wuling Convero 30.000 Masih oke lah. masih oke. Masih oke. Lower arm 193.000. Wah, masya Allah. Podo karo Avanza ini. Cuman mungkin perawat tertentu yang Iya. tidak tersedia di online akan jadi PR sendiri Betul. teman-teman ya. Kalau filter oli banyak banget. Bisa lah. Lampu sein spion malah murah men 130.000. Mau R3 wit Satu tangatus kok. dong. Satu ya. Iya satu. Ya ra. Murah. Kalau Jepang dapat dua. Ya tapi setidaknya kita dapat mobil LMPV tahun muda. Ya kan? Sangat mudah. Sangat muda. Sangat mudah. Di harga segitu. Di harga segitu. Yang seharusnya kita dapat Avanza first gen 2005, 2006. Iya. Dengan segala baunya. Sisa-sisa yang ada. Macam-macam gitu. Sisa-sisa. Temanku terawat 2004, tak tawar 70 nggak dikasih. Padahal 10 tahun yang lalu dia beli 70 di tantenya. Tantenya beli 20 tahun yang lalu 50 sekian. Nggak masuk akal. Aduh, tolong Zu kalau mau jual Zu sini Zu. Lanjut. Oke, Baleno, Convero aman ya. Aman. Ini yang saya nggak begitu setuju malah spin. Kok bisa mobil sesusah itu dicari malah kamu rekomendasikan ke teman-teman BMI gitu? Ini sudut pandang saya pribadi itu, saya sebenarnya juga salah satu penggemar mobil non Jepang juga sebenarnya, tapi lebih ke Amerika. Kalau kamu kan Eropa. Iya, terima kasih. Lebih ke Amerika kayak Terima kasih, Ford, Chevrolet itu aku senang banget. Iya betul. Mungkin karena dulu saya sering game-game itu ya mungkin ya. Jadi ke ini. Lah Spin itu salah satu unit yang bisa menurutku pribadi itu wis bisa dikatakan mobilnya prestisius sih karena kan Iya, bukan betul. Jepang ya. Ya. Jepang. Jarang terlihat juga. Jarang terlihat, agak unik. Kalau ini saya sarankan khusus untuk teman-teman yang udah bosen dengan Avanza Xenia, R3 gitu. itu ya dapat. Luxio dan kawan-kawan itu ya. Bisa ke mobil itu, mungkin secara look sudah lumayan, kemudian posisi duduk, nyetirnya, setirnya, interiornya itu sudah oke. Hanya mungkin PR di beberapa perawatan. Iya betul. Nah, itu. Kalau memang kita concern di hal yang saya sampaikan tadi, perawatan bisa kita trik itu bisa kita di gini, memilih unit yang benar Iya, itu betul. aja. Kalau unit yang benar, nanti insya Allah perawatannya nggak begitu banyak. Cuman sebenarnya Mas Wahid ini jadi ini Mas Wahid. Sebenarnya umumnya kalau mobil pengen enak banget second di usia mungkin di atas 10 tahun itu butuh duit berapa? Ganti ban macam-macam. Nah, aku 10 lebih ya. Iya lebih. Lebih ya. Kalau mau idealis ala kita loh. Ya jadi salah kita tuh. Istriku bannya udah keras nih, padahal ban baru 3 tahun masih tebel.
Laki-laki sih peleknya nggak matching nih, padahal fungsinya sama. Tapi bener loh, aku di marketplace Jakarta dengan kata kunci spin Chevrolet 70 jutaan nih, 70, 69, 65, 2013, 15, dan barang yang dijual juga banyak. Aman ini, aman-aman. Tapi aman ya, secara saya itu pengalaman denganmu, dengan Agus, mencari spin yang sehat, yang bagus tuh jarang banget. Memang butuh waktu, cuman memang selama ini yang kita serahkan itu belum pernah ada komplain, Pak. Semuanya aman. Kemarin terang berapa ya Mas terakhir? Terakhir kemarin spin aktif 2015. Oh, udah Masih tuh 100. Under 100. Wah, kilometernya. Bentuknya Kilometer. teman-teman kalau pecinta spin mungkin bisa tahu kalau spin aktif itu sudah Cakep. semuk Iya, semua, lampu-lampunya, ada over fendernya. Kalau diajarin sama R3 itu kayak yang di tahun yang sama ya. Yang satu gym, yang satu enggak. Yang satu tuh kayak keker, yang satu tuh. Eh, Aku milih spin, sudut pandangku sih ya. Tapi kalau mungkin ada yang punya fanatisme sendiri kan beda. Betul. Kalau Chevrolet sendiri oke sih. Maksudnya ya Desainnya juga sebenarnya mobil rakyat kan. mobil. Iya kalau Enggak misalnya yang mobil yang Iyalah, chef. komunitasnya banyak juga. Sama ya, anggaplah kayak BMW bisa lah. Oke, Kayak Mercy. Grand Livina. Ini sudah sering dibahas. Iya. Definisi ngelidik itu apa, Tayor? Ngelitik itu pembakaran yang kurang sempurna berarti ya istilahnya. Itu banyak faktor, bisa ruang bakar yang kurang bersih, atau konsumsi bahan bakar yang tidak tepat, atau busi yang sudah usia, macam-macam. Intinya itu ditune apa aja kok. Berarti itu tidak dari baru ngelidik, tidak ya? Enggak dong, dari baru nggak mungkin ngelitik. Banyak kok ini apa influencer otomotif besar menyampaikan bahwa mobil itu dari baru yang nggak ngelitik, nggak mungkin ATPM kok membuat mobil Gagal nggak dong dia. masuk akal. Memang itu karena sering terjadi terus menjadi sebuah pembahasan kan. Kan ngelitik itu ya karena memang performanya yang kurang bagus saja. Itu dicunap beres kok. Jadi bisa disembuhkan Bisa ya? disembuhkan dicunap. So, enggak masalah. Nggak masalah. Yang penting nggak ngebul aja. Oke. Kalau ngebul kan kasusnya lain ya. Ya semua mobil bisa ngebul, mobil Ya, kasusnya apapun. lain ya. Cuma kalau ngelitik bisa diatasi, tapi memang secara teknis perawatannya memang agak repot. Anggaplah kalau mau ganti busi wes ganti busi Avanza Xenia kan yang di atas coilnya. Kalau ini harus buka intake gitu. Mungkin tujuan dari pabriknya bikin seperti itu kalau mau nyervis busi memang harus benerin throttle body, mungkin kan gitu ya. Biar Posisinya kan perawatannya sekali jalan Iya, kan. iya. Nissan ya. Nissan. Jadi Grand Livina recommended ya berarti ya. Repotnya nggak cuma di Nissan itu, di Nissan yang lain juga repot kalau Oke. benerin. Artinya Grand Livina recommended ya. Recommended untuk harga segitu masih oke sih. Karena joknya nyaman, tempat duduk nyaman, Nyaman. suspensi enak, Lebih enak. desain nggak jelek. Jepang juga kan, Iya. spare part Ya buat. Jepangnya Nissan agak-agak sih. Agak repot juga loh maksudku. Nissan Teana gitu. Mahal juga loh. Ya kan? Cuman ini teman-teman, Nissan itu yang menurut saya menarik itu di beberapa unit ya, beberapa unit itu secondnya Murih. sangat murah. Murih. Kita ngomongin GTR teman-teman ya. Skyline itu bahan itu 3,5 M ya. Beda. Kita ngomongin mobil yang Banyak biasa kita masalah. lihat, Betul. Ya. nyaman, terus tahunnya agak mudah, Murah. harganya tuh reliable banget. Kenapa begitu? Kayak Livinder itu. Barangnya sama, selisihnya bisa 30 juta dengan kembarannya. Mungkin menurut kita lebih ke demand ya. Mungkin masyarakat itu Kepercayaan. nggak begitu trust sama mereka. Kayak Avanza dan Xenia. Betul. Barangnya sama ya. Persis. Sama. Selisih harga baru bisa beda. Iya, betul. Secondnya bisa beda. Secondnya jauh. Spare partnya juga Lumayan sharing itu. Trust ya. Iya, spare Oke. partnya sharing. Terakhir nih, mbah buyutnya mobil. Kayak kita sering dengar kata-kata nggak ada tuh Innova kaki-kakinya rusak. Pernah? Pernah hunting Innova kaki-kakinya oblak. Pernah perbaiki 180.000. Kencengin doang katanya di Iya, malah di ganti busing. Busing tengah segini. kita Hartono ya. Iya. Berapa Fer? 180.000 Mas. Loh, kok iso? Ini busing Ini segini. kita pakai ini goyang-goyang nih bunyi. Betul. Tek, 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 tek. Tak pikir ini sejuta nih. Ngencengin baut. Balik sampai berapa ya? Malah Fer? 180 Mas. Wah, mantap. Innova Innova. 2005 ya. Innova 2005
Yakin lo, Innova Derma itu 86 juta, 85, 87, ada 80. Nah, masalah Loh, kok palke? Oh, G. G ini G. Ya, Kalau bisa, G bisa, masih bisa. 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 Innova ini juga 80. perawatannya murah banget, spare partnya, wah, nggak masuk akal sih. 75, tapi warnanya biru. Nah, gitu-gitu teman-teman. Kalau Jadi harga segitu jangan ya. expect yang gimana-gimana ya, Betul. teman. Ada 83, bisa lah. 75 silver, Bisa, plat bisa. demak. Ya, bisa, boleh. Bisa. Dapat. Sepertinya sudah kepanjangan. Berapa jam kita, Pak? Sejam ada ya? Astagfirullah. Kita cukupkan ya. Boleh. Kita cukupkan. Teman-teman sudah, terima kasih sudah menonton. Saya masih bingung bagaimana kalau ada yang tanya di komen. Kita tolong dipantau komentarnya. Nanti kalau ada yang pertanyaan yang menarik, kita bikinkan lagi yang part 2 ya. Berikutnya 90 juta. Ya, oke. Sama yang ini dipantau juga. Nanti kita produksi lagi. Oke. Sepertinya konten ini akan seru kalau penontonnya banyak. Mungkin kita hadirkan lagi Siap. Yore, Pak Brenki. Oke. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nanti kita tolong editor untuk dibikinkan Al-Aila menit sekian sampai sekian ya. Itu. Jadi tinggal kalau mau klik itu tinggal langsung ke situ. Yor, makasih banget. Terima Jangan kasih. kapok. Nggak, Makasih, aman, Om. aman. Terima kasih banyak. Makasih ya, Bren. Bantuannya. Sama Bawa, Bapak. insyaallah. Kita istirahat dulu bentar, nanti kita take video yang kedua. Teman-teman, terima kasih sekali sudah menonton. Mohon maaf kalau kami ini kebanyakan bacot. Tapi memang seasik itu kita jarang banget produksi video sepanjang ini. Ya namanya ngobrol ya begini ini ngobrol. Mohon maaf banget kalau ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tinggalkan pesan di kolom komentar apabila memang ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.